Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Aulia Ihsan dari Fakultas Manajemen. Ini saya akan mempresentasikan lingkup akuntansi. Akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi agar dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijaksanaan. Yang kedua, menurut Suyanto 1999, pengertian akuntansi itu adalah sebagai suatu tahapan proses pengumpulan, pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian atau pelaporan dari transaksi-transaksi keuangan, serta penafsiran hasil guna pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, menurut American Institute of Certified Public Accountant, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengihtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Akuntansi menyediakan informasi akuntansi berupa laporan-laporan bagi pihak yang berkepentingan atau stakeholder mengenai aktivitas ekonomi kondisi perusahaan. Pihak-pihak tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu pihak internal dan eksternal. Yang pertama, pihak internal adalah pengelola perusahaan atau manajemen, yaitu pihak yang bertanggung jawab di dalam mengarahkan jalannya perusahaan. Seperti manajer perusahaan. Manajer atau pimpinan perusahaan membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui dengan tepat posisi keuangan guna pengambilan keputusan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, menilai, dan mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam mengelola perusahaan. Yang kedua, pihak eksternal adalah pihak-pihak di luar perusahaan yang bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan sehari-hari, yaitu para investor, kreditor, pemilik perusahaan, atau pemegang saham dan badan pemerintahan serta instansi perpajakan. Bidang spesialis akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan ekonomi perusahaan yang menghasilkan laporan keuangan secara periodik yang dapat digunakan sebagai informasi intern dan ekstern perusahaan. Yang kedua, akuntansi manajemen atau manajemen accounting adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atas berbagai alternatif tindakan dan membantu memilih alternatif yang paling baik yang harus diambil oleh pengelola perusahaan. Akuntansi manajemen juga membantu manajemen dalam menjalankan operasi perusahaan sehari-hari dan merencanakan masa depan operasi. Sedangkan yang termasuk di bidang-bidang spesialis akuntansi lain adalah akuntansi biaya, akuntansi pajak, akuntansi anggaran, akuntansi sistem akuntansi, dan akuntansi sosial. Selanjutnya yaitu konsep dasar akuntansi. Konsep biaya atau cost concept merupakan konsep akuntansi yang menyatakan bahwa barang atau jasa yang dibeli oleh suatu entitas dicatat pada harga saat transaksi tersebut terjadi. Cara pencatatan ini menggunakan prinsip harga history atau historical cost. Yang kedua, konsep entitas usaha atau business entity concept merupakan konsep akuntansi yang didasarkan pada entitas perusahaan, yaitu membatasi ekonomi dalam sistem akuntansi terhadap data yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Perusahaan dipandang sebagai entitas terpisah dari pemilik, kreditor, atau pihak yang berkepentingan, atau dengan kata lain, aktivitas usaha dicatat secara terpisah
dari aktivitas pihak yang berkepentingan. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau generally accepted accounting principles merupakan sistem standar penilaian data keuangan suatu perusahaan dalam membuat suatu laporan akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi ini berkembang oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI guna mengetahui perbandingan kinerja dan kondisi keuangan antar perusahaan. Saat ini, Financial Accounting Standard Board merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di Amerika Serikat dengan tugas utama mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi. Persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah hubungan antara aktivitas kewajiban atau liabilities dan modal pemilik atau owner equity yang dinyatakan dalam suatu perusahaan. Unsur-unsur persamaan akuntansi terdiri dari 3, yaitu aktivitas atau aset yang merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan memberikan keuntungan bagi usaha tersebut di masa mendatang. Contohnya seperti kas piutang, tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada utang atau liabilities. Adalah berupa utang atau pinjaman yang harus dibayarkan kepada pihak luar. Yang terakhir yaitu ada modal pemilik atau owner equity. Ada jumlah yang tersisa setelah dikurangi kewajiban-kewajiban. Yang terakhir yaitu ada sifat-sifat informasi akuntansi. Informasi akuntansi terutama data keuangan dari transaksi perusahaan yang diungkapkan dalam satuan uang. Transaksi ini sendiri merupakan peristiwa ekonomi yang mempengaruhi kondisi keuangan dari suatu entitas. Pencatatan data transaksi dapat dilakukan dengan pensil, pena, atau dengan berbagai jenis mesin atau komputer. Catatan transaksi saja kurang bermanfaat untuk dijadikan dasar keputusan. Oleh karena itu, catatan data harus disortir dan diikhtisarkan kemudian disajikan dalam bentuk laporan akuntansi atau lebih dikenal istilah laporan keuangan. Laporan keuangan ini kemudian oleh manajemen dikomunikasikan kepada pihak eksternal melalui surat kabar, laporan perusahaan, atau media elektronik seperti internet. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih ada salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.